Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di lapor ini dalam rangka menyebarkan budaya positif, yang salah satunya ini adalah tugas guru penggerak yang akan nanti disebarkan kepada rekan-rekan guru dan siswa-siswa. Selawat beserta salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau sudah bersusah payah membawa kita umatnya dari alam kebodohan kepada ilmu yang penuh teknologi sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 4 Ampet Nagali beserta wakil, yang terhormat Ibu Majelis Guru dan rekan-rekan guru semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir, agak terlambat pulang sedikit karena kemudian terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan tentang budaya positif. Salah satu tugas guru penggerak yaitu salah satu peran guru penggerak yaitu menjadi coach bagi teman-teman guru dan saling berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Untuk itu, pada materi ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu membuat suatu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelumnya Bapak Ibu guru yang kami banggakan, ini ada sebuah permainan bukalah. Ada Bapak Ibu guru sebagai penggenggam tangan, ada yang berusaha nanti membuka genggam tangan tersebut. Di sebelah, anggap saja di sebelah kanan saya atau kiri saya, kanan. Jadi itu ada sebagai penggenggam. Berarti Bapak Ibu guru berpasangan duduk, makanya saya suruh tadi berpasangan berdua-dua duduk. Ada sebagai pembuka nanti yang sebelah kirinya. Tugas, anggap yang menggenggam tangan itu adalah sesuatu yang paling berharga di genggaman tangan Bapak Ibu. Sesuatu yang sulit rasanya untuk diberikan kepada orang lain. Sedangkan ibu bapak ibu yang membuka adalah dengan bujukan, rayuan, dengan memberi uang, bagaimana orang itu berusaha membuka tangannya. Untuk permainan ini dikasih waktu 30 detik dari sekarang, mulai yang dari kanan. Contohnya Pak Akbar sebagai penggenggam tangan, Pak Musliadi sebagai pembuka. Bagaimana Pak Musliadi meyakinkan Pak Akbar supaya dia bisa membuka genggaman tangan ini? Genggaman tangan ini adalah barang yang berharga, emas atau apalah, keluarga Bapak Ibu lah genggam tangan. Apakah Bapak Ibu dengan mudah membuka genggaman tangan tersebut? Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Coba Ibu. Bahkan dikasih uang atau rumah sekalian. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Di
berusaha. Tidak bagaimanapun orang merayu, dia berusaha kepala tangannya tidak membuka. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang membuka tangannya? Ada? Yang ada, coba apa alasannya Bapak Ibu? Apa alasannya kalau membuka tangan? Pasti ada alasannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita ada permainan ya. Saya tadi yang menggenggam, kemudian teman saya yang membuka. Lalu teman saya sudah berusaha untuk membuka, enggak juga terbuka. Lalu saya buka aja. Kenapa? Karena saya kasihan dengan teman saya yang sudah terlalu banyak usaha, nggak bisa-bisa juga. Jadi saya buka, artinya mungkin ini diibaratkan ya, ini saya yang sebagai guru dan teman saya sebagai murid. Jadi saya sebagai guru, kenapa saya buka saja? Karena saya ingin membagi ilmu saya dengan murid saya. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mempertahankan? Coba siapa yang mempertahankan genggaman tangan? Bu Erika? Yang berusaha menggenggam Bu Wilda. Siapa? Bu Seda. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dari permainan yang kita praktekkan tadi, saya memang menjadi penggenggam atau menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Tadi kebetulan memang belum sempat saya buka. Alasannya adalah saya ingin membuka itu adalah berusaha semaksimal mungkin menumbuhkan motivasi dirinya ingin mendapatkan sesuatu dengan saya meyakinkan bahwa di dalam genggaman ini adalah sangat berharga. Tapi karena semangat dari ingin membuka tadinya kurang, jadi saya masih memberi kesempatan sampai dia tumbuh motivasi dalam dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga tersebut. Itulah alasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya kita lihat materi berikutnya. Terus ke bawah, terus lanjut. Ini bentuk kepalan tangannya Bu. Nilai. Kemudian itu terbuka atau tertutupnya atau tidak Ibu buka pasti mempunyai alasan tertentu. Tapi ingat Bapak Ibu, yang membuka kendali itu adalah diri kita sendiri. Sebagaimanapun orang merayu kita untuk membuka, kalau kita tidak sendiri tak membukanya, tidak akan terbuka. Lanjut. Membuka atau menutup kepala tangan, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama, kedua bervariasi. Antara yang bersedia membuka, yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya mengontrol, yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya, psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Lanjut ya. Inilah psikiater pendidikan dari William Glasser dalam kontrol teori, bahwa dia mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun anak itu melakukan suatu kesalahan, pasti dia ada tujuan melakukan kesalahan itu. Kemudian bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Lanjut. Nah, ini yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Seperti Bapak Ibu tadi praktekkan, bagaimana Ibu membujuk, merayu supaya genggaman tangan temannya itu bisa dibuka. Kemudian kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan kritik dalam rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Nah, bahwa kita banyak mengkritik anak, membuat bersalah, karena itu adalah identitas gagal Bapak Ibu guru. Kita ingin anak kita berubah, tapi kenyataan bagaimana sebenarnya di dalam hati anak itu mendongkol untuk berubah karena terpaksa, karena tidak ada dorongan dari dalam atau dorongan intrinsiknya, dorongan dari dalam diri. Yang timbul adalah dorongan ekstrinsik, dorongan dari luar, karena situ dia berubah, karena itu dia berubah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memilih tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kebanyakan kita menertibkan anak dengan cara pemaksaan. Bahkan sebenarnya anak itu merasa berat untuk melakukan sesuatu itu. Kemudian lanjut, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, inilah stimulus, respon dan kontrol. Stimulus, respon, realita, kebutuhan kita sama, bahwa kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Sebenarnya menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu guru. Yang kedua, semua orang melihat yang sama menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, berlaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Kadang kita memperlakukan anak, kalau anak berbuat salah, kita beranggapan anak itu sudah salah semuanya. Orang lebih, kadang-kadang stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, lanjut, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, kena mengingat waktu. Bapak Ibu guru, ini makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Pasti apa yang terlintas di pikiran. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu guru. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif jalan terakhirnya akan atau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam diri, bukan karena dorongan orang lain, karena hadiah, karena penghargaan. Ini nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, yaitu dosen mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita pakai dari kurikulum Merdeka. Inilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebajikan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, kita masuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Dia dosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan beratnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini Bapak Ibu masih eksternal, berarti dia ingin melakukan sesuatu karena rasa takut, karena rasa segan, karena rasa takut bersalah. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berubah kebanyakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti ini, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Orang dengan motivasi ini kan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dunia berkualitasnya. Cuma mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu, dia ingin berubah Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, ini masih motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah Bapak Ibu yang bersifat internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini, yakni meyakini tersebut. Ini adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlaku bersifat internal bukan eksternal atau intrinsik. Kemudian lanjut. Ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sebenarnya hukuman itu? Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan sesuatu.
menyakitkan terjadi. Pelaku tidak mendapatkan keadilan, anak atau siswa tersakiti, sistem tidak berjalan jika siswa tidak takut, tidak nyaman untuk anak jangka panjang. Hukuman adalah identitas gagal. Murid membenci peraturan, model paksaan murid atau anak menyembunyikan kesalahan dibuat oleh guru. Ini adalah tingkat terendah dari melakukan motivasi terhadap anak. Bapak Ibu guru, dapat ini tidak kita lakukan di sekolah kita karena banyak efek yang ditimbulkan, efek negatifnya bagi perkembangan tubuh kembang anak kita. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, menyakitkan guru, menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian sangat melukai perasaan murid. Yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi merupakan kegiatan untuk menggantikan kehilangan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena suatu kesalahan. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kehilangan hak untuk jeda seorang diri dibuat oleh guru dan murid. Lanjut. Ini ya Bapak Ibu, untuk lebih supaya anak-anak itu menemukan jati dirinya, kita melakukan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut dosen, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang restitusi Bapak Ibu. Sebaiknya yang kita lakukan dalam pendekatan kepada anak melakukan teori restitusi. Ini restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan tidak hanya menguntungkan korban tetapi menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang menang. Karena di sini tidak ada yang disalahkan Bapak Ibu guru, baik anak-anak yang jadi korban maupun pelakunya. Kita mencari solusinya bersama dari diri anak, bagaimana anak itu bisa mengungkapkan darinya jadi apa dia nanti setelah ini, hal-hal apa yang telah dia lakukan, kesalahan apa yang telah dia perbuat. Dan lanjut dia. Ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu guru dalam kita mengadakan pertanyaan kepada anak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah anak melakukan itu kita panggil, kita terus mengadakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan bermakna. Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percayai? Bapak Ibu guru, inilah yang paling baik kita lakukan dalam menghadapi anak-anak kita seperti pertanyaan-pertanyaan bermakna ini, sehingga anak-anak itu timbul dalam dirinya untuk berubah, bukan karena paksaan dari kita. Tadi teori ilusi mengatakan bahwa orang dewasa berhak menentukan seorang anak.
Sebenarnya tidak Bapak Ibu Guru. Kita cuma tinggal mengarahkan, memandu anak tersebut. Kita cuma menjadi fasilitator atau manajer bagi anak-anak kita, supaya anak kita menjadi orang-orang yang menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Lanjut. Bapak Ibu, inilah tabel identitas gagal. Berarti hukuman itu identitas gagal. Sedangkan identitas sukses atau disiplin konsekuensinya. Konsekuensi restitusi, berarti hukuman itu adalah identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Anak-anak itu memilih, bukan kita yang menentukan. Kemudian tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan anak jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dan anak jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Bapak Ibu baca aja ini tabel-tabelnya, bagannya. Hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, restitusi itu seperti apa, mana yang lebih baik. Ya Bapak Ibu Guru, dari hal yang tiga ini, pendekatan ini, yang mana yang sering kita lakukan dalam menghadapi anak? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Selama kita menjadi pendidik Bapak Ibu Guru, mana yang sering kita lakukan? Itu kita yang bisa menentukan. Kita refleksi diri kita kembali. Di mana posisi kita? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemberi konsekuensi kah? Atau restitusi? Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Lanjut. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apakah yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru sebagai penghukum dan siswa sebagai orang yang dihukum. Inilah hukuman Bapak Ibu Guru. Lanjut. Motivasi dalam diri. Apa itu motivasi dalam diri atau intrinsik? Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dengan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan Bapak Ibu Guru. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga kepada dirinya dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah oleh anak. Lanjut. Ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Materi ketiga, keyakinan kelas. Kita masuk ke dalam kelas, ada keyakinan kelas. Seperti apa kelas yang diinginkannya, kelas impian bagi anak kita. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Lanjut, Bapak Ibu Guru, contohnya kita, kenapa kita dianjurkan memakai helm ketika kita membawa kendaraan bermotor? Apa tujuannya? Bapak Ibu Cinto, tujuannya? Untuk keselamatan yang pertama, agar nanti terjadi kecelakaan kepala kita selamat dari benturan. Kemudian kenapa kita dianjurkan untuk memakai masker ketika ada penyakit yang menyerang atau penyakit yang mudah menyebar kepada orang lain? Yang pertama yaitu supaya virus tersebut tidak menyebar kepada orang lain. Begitu Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas pasti ada tujuan.
keyakinan kelas itu adalah ingin kelas, impian apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut, yang diinginkan. Anak itu sendiri yang berusaha membuat dari dirinya. Kita sebagai guru cuma membantu. Seperti kegiatan video ini Bapak Ibu yang setelah saya buat, tapi videonya agak amatiran sedikit, suaranya Bu. Sebentar Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas. Ini pakaiku buka ya. Ini juga ya. Open Bika. Baru. Saat kita berkendara, kenapa kita dianjurkan memakai perlengkapan seperti helm? Apa alasannya? Agar kartunya nak berurutan loh. Pertemuan pertama ini Bapak akan membahas tentang bagaimana menjalankan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Budaya positif, siapa yang tahu apa itu budaya positif? Seperti apa contoh budaya positif itu? Kalian tahu? Kalian tahu budaya positif? Bukan. Kemudian apa? Hadir tepat waktu itu budaya positif. Iya, iya. Saling menghargai itu budaya positif. Apa lagi? Terima kasih dua itu. Apa lagi budaya positif? Datang tepat waktu, tepat sekali ya. Belajar jangan. Belajar lagi. Apa? Hah? Sanggup. Patuh terhadap orang yang lebih tua. Tadi saling agak menghargai. Apa lagi? Protokol nyaman, aman, boleh. Tidak ada. Peduli. Perlu itu. Apa lagi? Menjaga kebersihan lokal perlu rasa-rasanya. Karena waktu. Membuat keyakinan kelas dalam bentuk tabel T ini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya tampak seperti ini yang harus kita lakukan, yang tidak tampak seperti yang tidak harus kita lakukan. Nah, nanti ada beberapa bagaimana cara menghormati, bagaimana cara bekerja. Itu nanti Bapak jelaskan dulu sebelum bekerja dalam kerja kelompok. Nanti Pak bagi beberapa kelompok. Ini bentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak kita buat. Sebenarnya keyakinan kelas ini lebih baik kita buat di awal tahun pembelajaran, karena lebih bisa kita menerapkan kepada anak, dan bisa juga kita bagaimana keyakinan ini sukses atau tidak kita lakukan dalam proses selama 1 tahun. Karena saya dalam program guru penggerak ini di ujung-ujung di semester 2 itu bisa di semester 2 saya lakukan sebenarnya untuk semester 1. Keyakinan kelas ini juga kita bisa jadi nanti keyakinan sekolah.
Kalau sudah kita sepakati, tidak terlalu banyak, ada cuman 6 yang saya buat. Ini sudah saya tempel di kelas, salah satunya di kelas 94 Bapak Ibu. Lanjut materi tadi kan? Yang biru tadi. Ini apa itu keyakinan kelas? Nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, umum, agama. Seperti yang sudah disampaikan pada pembelajaran itu tentang nilai kebajikan. Lanjut ya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini pendapat dari anak-anak, ibu-ibu, bukan dari kita. Anak-anak itu sendiri yang menempelkan. Seperti pernah saya lakukan, praktekkan di kelas. Saya bagikan seperti ada kertas stick note ini. Bapak Ibu, kita stick note ini saya bagikan kepada anak-anak sebelum membuat keyakinan kelas. Disuruh dia mencurah pendapat di sini. Seperti apa kelas impian yang mereka inginkan nanti. Dari kelas impian dari anak-anak yang kita tempelkan ini, kita buat, kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bentuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini nilai-nilai positif dan nilai kebajikan. Kok tadi lah slide dua. Ini peraturan nilai kebajikan bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan apa yang dituju Bapak Ibu Guru?